Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Miss Nuri dalam pelajaran tematik 5B yang akan kita pelajari hari ini, yaitu subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis usaha yang dilakukan masyarakat di sekitar kita. Ternyata, usaha ekonomi pada masyarakat kita terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, contohnya seperti usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Dan yang kedua yaitu usaha ekonomi yang dikelola kelompok, firma, CV atau komanditer VOC, kemudian ada PT, perseroan terbatas, BUMN, badan usaha milik negara, perusahaan daerah, dan koperasi. Berikut ini contoh usaha yang dikelola sendiri, yaitu pertanian padi, peternakan ayam, pedagang asongan, pedagang keliling, potong rambut, dan kerajinan keramik. Kemudian, contoh usaha yang dikelola kelompok yaitu ada Pertamina, koperasi, CV, bank, dan PT. Setelah kalian memahami usaha ekonomi tadi, kita sekarang waktunya untuk mengetahui bagaimana cara menghargai usaha orang lain. Yang pertama, tidak menghina orang lain karena pekerjaannya. Misalnya, kita tidak boleh menghina seorang pemulung. Mengapa? Karena semua pekerjaan halal dan pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, kita harus menghargai pekerjaan setiap orang ya. Dan yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Misalnya, menyebarkan hal-hal buruk kepada masyarakat tentang usaha itu. Itu tidak boleh ya. Dan yang ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Orang lain yang berhasil patut kita teladani, misalnya belajar tentang strategi keberhasilan usaha seseorang. Jadi, kita tidak boleh iri terhadap orang lain ya. Dan yang keempat, melakukan persaingan usaha yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Misalnya, tidak boleh merusak harga untuk menarik pelanggan. Jadi, kita tidak boleh mengganggu usaha orang lain. Kemudian, yang kelima yaitu jika sudah berhasil, kita sebaiknya membantu usaha orang lain. Misalnya, apabila ada orang lain yang kesulitan, kita bantu dengan cara, contohnya seperti menerapkan strategi yang sudah kita buat sehingga kita dapat berhasil. Kegiatan ekonomi juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu produksi. Apa sih yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, pengolahan padi menjadi beras yang dilakukan oleh para petani berikut ini. Selanjutnya ada distribusi. Apa sih distribusi? Distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya, seperti pedagang beras berikut ini. Dan yang ketiga yaitu konsumsi. Apa sih yang dimaksud dengan konsumsi?
Konsumsi ialah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, seperti makan nasi berikut ini. Tentunya, kalian sudah seringkali menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya berfungsi untuk meminta jawaban berupa penjelasan, untuk menggali informasi, untuk klarifikasi, dan untuk konfirmasi. Kalimat tanya juga digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang disebut kalimat tanya tersamar. Selain itu, ada juga kalimat tanya yang diajukan tanpa memerlukan jawaban yang disebut kalimat tanya teoritis. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh keragaman kalimat tanya berikut ini ya. Yang pertama, apakah kamu jadi pergi ke Bandung? Dari semua buku ini, mana yang kamu suka? Di manakah alamat sekolahmu? Nah, dari 3 contoh ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, apakah kamu jadi pergi ke Bandung? Berfungsi untuk kalimat tanya konfirmasi. Kemudian, dari semua buku ini, mana yang kamu suka? Kalimat tanya ini termasuk kalimat tanya pilihan. Dan yang terakhir, di manakah alamat sekolahmu? Kalimat tanya ini untuk menggali informasi tentang tempat. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Apabila kalian sudah memahami materi tadi, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas berikut ini yang ada pada halaman 76, yaitu aktivitas individu. Kalian dapat mengisi tabel berikut ini dengan menuliskan kegiatan usaha di tempat kalian, kemudian dikelola perorangan atau kelompok, dan kalian tentukan jenis usahanya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti.